أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para DKM, juga seluruh jajarannya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam curahan rahmat, ampunan dan ridha Allah. Tidak lupa juga untuk seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim, baik yang ada di masjid atau yang di luar masjid. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit semoga Allah berikan jalan keluar dan kemudahan. Yang punya hajat keinginan Allah kabulkan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu bahagia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih dalam mazhab Syafi'i yang kita ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Madhhab Al-Imam Asy-Syafi'i, karya Imam Dr. Mustafa Said Al-Khin dan juga Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Kita sudah memasuki kemarin tentang pembatal-pembatal salat. Dan kita insyaallah akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu masalah berkaitan dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sujudus sahwi. Nah, ini tentang masalah sujud sahwi. Kita mengenal ada 3 sujud Bapak Ibu ya. Pertama ada namanya sujud sahwi, yang kedua ada sujud tilawah, yang ketiga ada sujud syukur. Nah, kita insyaallah kita akan coba bahas hal itu. Pertama sujudus sahwi, as-sahwu lughatan nisyanu syai'i wal ghaflatu anhu. Jadi sahwi itu atau lupa itu adalah nisyanu syai', lupanya sesuatu. Kita lupakan sesuatu atau kita lalai antar sesuatu. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang kita lakukan karena kita lupa sesuatu yang ada di dalam sholat. Nanti kita akan jelaskan apa saja yang sebaiknya kita melakukan sujud sahwi. Dengan bahasa yang lebih mudah, sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Lupa baik dari gerakan ataupun dari ucapan atau yang lainnya yang kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah sholat. Wal maqsudus bisahwi huna, yang dimaksud dengan lupa atau sahwi di sini adalah khalalun yuqi'uhul musalli fi salatihi sawa'un kana 'amdan aw nisyanan wa yakunu sujudu wa mahallu fi akhir shalah jabaran lidzalikal khalal. Jadi yang dimaksud dengan lupa di sini adalah seseorang yang sedang sholat, dia melakukan kekurangan selama dia di dalam sholatnya, baik dilakukan sengaja ataupun dilakukan karena lupa. Nah, maka ini dikata adanya sujud sahwi itu untuk menutup kekurangan tadi. Misalnya ada seseorang yang lupa tidak melakukan tasyahud awal. Begitu 2 rakaat yang biasanya kita duduk dulu untuk tasyahud tahiyat awal, dia berdiri naik ke atas, yaitu ke rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Nah, ini hal-hal yang diantaranya ada khalal, yaitu kekurangan yang dilakukan oleh orang yang sholat, yang nanti sebelum dia salam disunnatkan dia melakukan sujud sahwi untuk menutup kekurangan itu. Jadi kekurangan itu ditutup dengan sujud sahwi. Jadi fungsinya adalah untuk menutup kekurangan yang tadi. Nah, itu sujud sahwi. Hukmu sujudi sahwi, hukum melaksanakan sujud sahwi, huwa sunnatun 'inda huduthi sababin min asbabihi allati sanatahaddatsu anha. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunnat ketika kita melakukan salah satu dari sebab-sebab yang dianjurkan kita melakukan sujud sahwi yang akan kita jelaskan nanti. Jadi hukumnya sunnat. Jadi artinya kalau seandainya ada orang yang lupa tidak tasyahud awal, lalu dia bangun ke rakaat ketiga, lalu sebelum salam dari sholatnya
dia lupa tidak melakukan sujud sahwi, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia melakukan kegiatan yang lainnya, tiba-tiba, aduh, saya tadi lupa nggak sujud sahwi. Nah, ini apa hukum sholatnya? Sah sholatnya. Karena sekali lagi sujud sahwi itu hukumnya sunnat, bukan wajib. Jadi kalau dia sujud sahwi, maka alhamdulillah. Kalau dia tidak sujud sahwi, tetap sholatnya sah. Hanya tentunya berbeda kalau sujud sahwi, kekurangan tadi akan ditutup dengan sujud sahwi tadi. Maka sekali lagi, hukum melakukan sujud sahwi ini adalah hukumnya sunnat. Nah kemudian, walam yakun wajib, fa'in lam yasjud lam tabtul sholatuhu. Kalau seandainya dia tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Karena sujud sahwi itu sendiri hukumnya sunnat. Walam yakun wajiban li'annahu lam yushra' li tarki wajibin. Nah, juga tidak termasuk yang wajib harus dilakukan. Karena sujud sahwi ini tidak disyariatkan karena meninggalkan sesuatu yang wajib dalam ibadah sholat. Jadi intinya adalah sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Sunnah bukan harus ataupun bukan kewajiban. Apa di antara dalilnya? Wa dalilu masyru'iyatihi ma rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra aw al-'ashra fa sallama faqala lahu dhul yadaini as-salatu ya Rasulullah ana qassata faqala an-nabiy ahaqqu ma yaqul qalu na'am fa shalla rak'ataini ukhrayataini thumma sajada sajdataini. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ini Nabi Muhammad SAW pernah beliau melakukan sholat zuhur atau sholat asar. Ini rawi lagu-lagu. Beliau sholatnya 2 rakaat. Begitu 2 rakaat beliau langsung salam. Jadi artinya kurang berapa rakaat Bapak Ibu? Kurang 2 rakaat. Nah begitu selesai sholat, ada seorang sahabat yang punya digelar Dzul Yadain bertanya, Rasul, apakah sholat anda kurangi? Loh, kenapa emangnya? Sholat anda tadi hanya 2 rakaat. Kemudian Rasul bertanya kepada yang lainnya, Pak sahabat, betul nggak selesai 2 rakaat? Iya Rasul, 2 rakaat. Akhirnya Rasul kemudian menambah 2 rakaat lagi. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud sahwi. Nabi Muhammad pernah lupa? Pernah. Lupa beliau sholat duhur atau asar hanya beliau lakukan berapa? 2 rakaat. Tapi lupanya beliau memang disengaja oleh Allah untuk jadi syariat bagi kita. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad tidak lupa, maka tidak ada hukum namanya sujud sahwi. Sementara kita tiap hari lupa terus, tiap sholat lupa terus. Ini 3 rakaat, ini 4 rakaat, terus aku. Ini ternyata udah 7 rakaat misalnya. Nah makanya lupanya Nabi Muhammad SAW sebagai syariat bagi kita. Adanya sujud sahwi. Kemudian asbab sujud sahwi. Apa saja sebab-sebab yang disunatkan seseorang melakukan sujud sahwi? Nah, sebelum diulang ke sana, sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu yaitu sebelum salam. Setelah selesai bacaan, misalnya fil alamin innaka hamidum majid. Nah, kita kan biasa salam atau setelah bacaan doa juga Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Intinya sebelum kita salam, assalamualaikum, kemudian niat dalam hati kita sujud sahwi. Niat sujud sahwi, kemudian sujud 1 kali, bacaan sujud seperti biasa. Subhanallah ala, subhanallah ala, subhanallah ala. Atau kata para ulama, kalau sebabnya lupa bisa membaca subhana man la yanamu wa la yaswa.